Perihal Coach Shin Tae-yong yang mengakui akan berhenti melatih timnas Indonesia usai Piala Asia menjadi bahan perbincangan di tataran sosial media pecinta sepak bola Indonesia. Nah, pernyataan tersebut disampaikan oleh Coach Shin Tae-yong kepada media luar negeri. Dan pernyataan tersebut akhirnya banyak dikutip oleh media-media yang ada di Indonesia. Salah satunya Kumparan buat artikel dengan judul Shin Tae-yong akui akan berhenti latih timnas Indonesia usai Piala Asia. Kita baca teman-temannya biar tidak ada misinterpretasi, dan akan aku sampaikan beberapa poin nantinya. Pernyataan mengejutkan datang dari Shin Tae-yong. Ia menyatakan bakal berhenti melatih timnas Indonesia usai Piala Asia 2023 pada Januari tahun depan. Jadi Piala Asia ini kan digeser di awal tahun 2024 akhirnya. Sebelumnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku telah berbicara dengan Shin terkait kontraknya. Akan tetapi Erick enggan membeberkan secara detail kontrak tersebut. Juru latih asal Korea Selatan itu terikat kontrak hingga Desember 2023. Berarti beberapa bulan lagi akan habis kontrak Coach Shin. Sampai saat aku memposting video ini belum ada rilis resmi dari PSSI ataupun pengumuman resmi apakah sudah terjadi kesepakatan ataupun pembaharuan kontrak. Nah, masuk poin yang disampaikan oleh Coach Shin kepada media luar negeri. Pembicaraan dengan Erick Thohir berakhir dengan baik. Pertama-tama, saya harus melakukan tugas saya dan bersiap untuk kompetisi, ujar Coach Shin dikutip dari media Korea Selatan Best 11 Jumat tanggal 26 bulan 5. Kemudian dalam wawancara itu Shin kemudian ditanya terkait masa depannya bersama timnas Indonesia. Ia menjawab tugasnya akan berakhir di Piala Asia tahun 2023 yang akan diselenggarakan, lagi aku sampaikan, di tahun 2024. Kenapa aku ulangi teman-teman? Karena ada sebagian juga bingung kenapa Piala Asia 2023 tapi dimainkan di 2024. Coach Shin bilang tentang ketika ditanya terkait masa depannya bersama timnas Indonesia, tidak lagi melatih Indonesia. Saya akan bekerja hingga Piala Asia. Nah, tadi udah kita baca sebelumnya, kontrak Coach Shin Tae-yong itu berakhir Desember 2023. Di momen interview dengan media luar ini, Coach Shin bilang, saya akan bekerja hingga Piala Asia. Piala Asia kan dimulai 2024. Artinya sudah ada mungkin kesepakatan dengan Pak Erick Thohir dengan Coach Shin Tae-yong. Nah, perihal kesepakatan tersebut belum dipublikasikan oleh PSSI. Erick Thohir adalah orang yang memiliki banyak ketertarikan pada sepak bola. Dia juga banyak bicara dengan saya. Meskipun kami tidak bisa mengadakan Piala Dunia U20, Piala Dunia U20 ini kan salah satu alasan kenapa PSSI eranya Pak Iwan Bule akhirnya mengontrak Coach Shin Tae-yong. Ya, persiapan untuk mengikuti Piala Dunia U20. Esensinya itulah dia poinnya teman-teman ya. Dia mengatakan bahwa dia ingin kami memperkuat tim agar kami bisa melangkah maju ke masa depan. Kemudian pada saat berita tersebut masih beredar teman-teman, Pak Erick Thohir merespon tentang situasi tersebut. Memang sudah ada pembicaraan dengan Coach Shin Tae-yong bahwa kan beliau itu kontraknya habis di akhir tahun ini. Good point-nya sudah ada pembicaraan. Yang penting komunikasi, duduk bersama, itu dulu teman-teman. Jadi Coach Shin Tae-yong pun tahu apa yang diinginkan oleh PSSI. PSSI pun bisa memberikan pemahaman apa yang diinginkan oleh PSSI biar nggak ada miskomunikasi. Opsinya perpanjang atau tidak perpanjang. Nah, kalau kita lihat statement dari Coach Shin Tae-yong sebelumnya, sampai akhir Piala Asia nantinya tugas Coach Shin Tae-yong itu terjadi di tahun 2024. Pak Erick Thohir bilang perpanjang atau tidak perpanjang. Dengan apa yang disampaikan oleh Coach Shin Tae-yong sebelumnya ke media luar, sampai Piala Asia 2024 lah tugas Coach Shin secara tersirat. Artinya ada perpanjangan yang dilakukan. Nah, perpanjangannya mungkin hanya sampai di situ. Kan di sini perpanjang atau tidak diperpanjang. Perpanjang ini meskipun 3 bulan, 4 bulan, 2 bulan kan namanya juga perpanjang. Ini sama seperti dialami kalau nggak salah aku pelatihnya Thailand. Dia diperpanjang hanya 3 bulan untuk bisa melatih timnas Thailand di Piala Asia. Kan kita ada kesepakatan bahwa kita akan mempersiapkan sampai Piala Asia. Nah, di momen ini pun kelihatan Pak Erick Thohir sangat-sangat berhati-hati untuk memutuskan bagaimana nasib kontrak
Coach Sintayong ke depannya. Kemudian nanti itu juga ada kualifikasi Piala Dunia yang harus kita hitung ulang. Aku nggak mau sok tahu ya teman-teman. Normalnya pasti seorang ketua PSSI melihat nanti bagaimana kiprah Coach Sintayong di turnamen yang diikuti oleh Coach Sintayong, apakah berprestasi, apakah memberikan hasil yang positif, impact yang bagus untuk sepak bola kita. Jadi antara kedua belah pihak menyepakati, dan saya rasa ini hal yang gentleman, tidak ngomong di belakang. Itu yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir via CNN Indonesia. Ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan ke teman-teman yang mungkin di video ini sudah ketiga kali aku sampaikan. Bahwa menurut regulasi FIFA tentang transfer pasal 18, jika 6 bulan terakhir masa kontrak pemain atau pelatih, tidak ada pembicaraan lebih lanjut dengan pihak terkait, pemain ataupun pelatih tersebut bisa melakukan komunikasi dengan pihak ketiga. Penting. Kenapa? Karena di Liga Indonesia kita, di ekosistem sepak bola Indonesia kita, banyak case-case 6 bulan sebelum habis masa kontrak, baik itu pemain ataupun pelatih, pihak yang harusnya membicarakan kontrak tersebut tidak melakukan pembicaraan, yang membuat akhirnya supporter pun bingung. Why? Kenapa ini? Padahal regulasi FIFA sudah menjelaskan 6 bulan. Kalau misalnya tidak ada pembicaraan kepada pelatih ataupun pemain terkait, teman-teman, pemain ataupun pelatih tersebut bisa melakukan komunikasi dengan pihak ketiga. Ini regulasi FIFA, ini sah teman-teman. Di Liga Indonesia itu normalnya agen-agen kita ya teman-teman. Ya, ini aku dapat informasinya, ada yang membuat 2 bulan, ada yang membuat 3 bulan sebelum masa kontrak habis. Kalau misalnya nggak ada pembicaraan, pemain tersebut bisa melakukan pembicaraan dengan klub lain. Kan ada case-case seperti itu, ataupun pemain-pemain asing. Dulu kan sempat viral Carlos Portes. Nah, kemudian yang kedua, ya aku yakin apa yang dilakukan Pak Erick Thohir, PSSI yang sebelum-sebelumnya aku berpikiran positif ya teman. PSSI sebelumnya pasti ingin membuat yang terbaik untuk timnas Indonesia. Tapi kita suka tidak suka, kita melihat track record beberapa ke belakang ketua PSSI yang baru. Aku bukan berarti menyamakan setiap ketua umum PSSI pasti ingin mempunyai pelatih sendiri, bukan ya teman-teman. Tetapi dari kebiasaan itulah kita pun setidaknya bisa memikirkan hal tersebut. Kita harus menyadari mungkin setiap ketua umum PSSI punya keinginan pelatih yang ia ayar siapa, pelatih yang ia inginkan siapa, itu yang harus. Tapi kita pun nggak bisa mengesampingkan bahwa dengan situasi ganti pelatih, ya bisa saja membuat situasi tersebut terulang lagi, dari nol dibangun, ganti pelatih dari nol dibangun, ganti pelatih dari nol dibangun. Dengan apa yang sudah dibangun oleh Coach Sintayong, kemudian ganti pelatih, misalnya pelatih siapalah A, B, C, D, E nanti yang diganti misalnya teman-teman ya, apakah akan diulang dari nol? Ya ini pun sebenarnya bisa diperdebatkan. Ada yang mengatakan kalau misalnya pelatih berkualitas, ya pasti nggak akan diulangkan dari nol. Tentang situasi tersebut, aku tarik dari pernyataan Pak Erick Thohir di pressconnya belum lama dari saat aku memposting video ini. Pak Erick Thohir bilang dia ingin pelatih timnas Indonesia itu memiliki karakteristik permainan yang sama. Nggak pelatih A dengan pelatih B beda. Nah, apakah inilah yang diinginkan oleh Pak Erick Thohir sehingga ia ingin mensinergitaskan situasi tersebut? Kemudian yang ketiga, ya ketika pelatih tersebut bagus, menghasilkan hasil positif, pecinta sepak bola Indonesia pun pasti mendukung pelatih tersebut. Tapi kalau misalnya pelatih tersebut nggak memberikan hasil yang positif, ya bukan nggak mungkin itu akan menjadi bahan evaluasi Exco PSSI. Oke, dan yang terakhir teman-teman, dengan sejarah sepak bola Indonesia kita yang sering gonta-ganti pelatih, akhirnya nggak ada berbuah hasil apapun. Sejarah itu perlu kita ingat dan jadi bahan pembelajaran. Lihat, seringnya kita gonta-ganti pelatih, hasilnya apa? Nah, ini udah progres yang sangat bagus banget dari Coach Sintayong. Ya, ini kita lihatlah nanti ya teman-teman, apa akhirnya yang diputuskan oleh Pak Erick Thohir selaku Ketum PSSI bersama Exco PSSI. Mungkin sampai sini dulu aja videonya. Semoga teman-teman suka. Bye. 신태용호 전원이 출석 완료의 성세함에 선수들은 고된 훈련마저 즐겁게 해냅니다. Disiplin, tegas, lucu, juara AFC sama MFF sama
masuk bawa Piala Dunia itu, Ci.